Dan kita sudah sampai di dalam 1 Samuel pasal terakhir ya. Pasal-pasal terakhir. Di mana dalam pasal 30 dan 31 kita akan masuk. Di sana kita melihat Daud ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan setia kepada firman-Nya. Daud karena kelalaiannya, ya manusiawi lah, karena dia dalam keadaan terdesak, kadang-kadang lalai, sehingga dia lupa Tuhan. Karena dia lupa Tuhan, dia lupa tanya Tuhan, dia boleh ke Filistin apa enggak. Dan ternyata ya karena pikiran singkat, dia ambil jalan pintas. Dan dia langsung bergabung dengan atau masuk ke Filistin. Akibat apa yang dia taburkan itu harus dia petik. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ya, dia menabur sesuatu yang tidak benar, walaupun dia orang pilihan ya. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, dia itu orang yang dikasih Bapa Yahweh. Tapi itulah yang saya katakan, Tuhan bukan setia kepada orang. Tuhan setia kepada firman. Ya. Dan kita melihat di sini karena kelalaian lah, ya, kelalaian Daud, dia lupa tanya Tuhan dan dia melakukan apa yang dia anggap baik. Dan akhirnya tanpa dia sadar, ya setan, ingat ya, kalau kita lalai itu yang dicari setan, ya. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, jangan beri kesempatan kepada setan. Ya, nah, Daud ini yang dia lakukan, dia memberi kesempatan kepada setan. Dia tidak dia tidak tanya Tuhan. Ya akhirnya apa yang dia tabur ya itu yang dia tuai. Karena itu firman Tuhan dengan jelas, jangan beri celah, jangan beri kesempatan kepada setan ya di dalam Efesus pasal ke-4 ya. Ayat ke-27 kita lihat. Efesus 4 ayat 27. Ya. Janganlah pula memberi tempat kepada si setan, jangan beri kesempatan kepada setan, jangan beri celah. Yaitu perintah Tuhan. Dan dari sini kita juga belajar, walaupun Daud adalah orang yang dikasihi Tuhan, dia masih bisa bikin salah. Ya, tapi bukan berarti itu menjadi alasan bagi kita. Ya, kadang-kadang orang bilang, oh si ini juga begitu kok. Nah, jangan kita ikuti itu. Ya, jangan kita ikuti seperti itu. Itu yang ditulis itu menjadi pelajaran bagi kita. Khususnya kita yang hidup pada akhir zaman. Supaya apa? Supaya kita jangan terjebak dan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak ingini. Ya, kadang-kadang kan orang berpikir seperti itu. Ini juga begitu, nggak jadi masalah. Tidak ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 10. Ayat 11 kita lihat ya. Semua contoh ini telah terjadi kepada orang-orang itu dan telah dituliskan sebagai peringatan bagi kita untuk siapa akhir zaman telah tiba. Jadi apa yang telah dialami oleh Daud, apa yang dialami oleh para nabi-nabi, ya, para rasul-rasul itu sebagai contoh, ya, karena kelalaian, akibatnya yang ditabur, yang dituai adalah yang nggak bagus, ya. Tetapi kalau kita melawan yang baik, justru nanti yang kita tuai itu yang baik. Jadi kalau kau tanam pisang ya pasti dapat pisang, betul nggak? Nggak mungkin kita tanam pisang dapatnya mangga, nggak mungkin. Nah, itu semua contoh-contoh yang Tuhan berikan. Kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik, ya. Nah, di sini kita melihat, kita belajar dari sini kelalaian si Daud. Dia menuai sesuatu yang tidak baik. Artinya
Dia tinggal di Siklak, Siklak diserbu, dan semua keluarga mereka ditawan. Tetapi kita melihat di dalam hal-hal yang tidak baik, Tuhan pun bekerja. Saya percaya di sini apa yang dia alami Daud, kan tidak ada ayatnya ya. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat firman Tuhan, tidak ada ayatnya setelah Daud pergi ke Filistin, kemudian dia sadar, dia tanya Tuhan. Tidak ada ayatnya. Bisa ditangkap? Dari sini kita melihat sekian lama dia tinggal sana. Saya percaya setahun lebih, mungkin 2 tahun. Saya percaya lebih dari 2 tahun. Ya. Sekian tahun dia di area Filistin, kok nggak ada pertobatan? Mengerti maksudnya? Tidak ada dia ngomong kan, Tuhan saya tadi lupa nanya Tuhan saya boleh ke sini apa? Nggak ada ayatnya. Akhirnya Tuhan izinkan terjadi bangsa Amalek menyerbu. Untuk apa sebenarnya? Untuk menyadarkan orang pilihannya bahwa dia salah. Bisa ditangkap? Ya. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi, disentaknya kita, supaya kita sadar, oh ya saya salah. Nah itu yang dikatakan 1 Korintus tadi, itu diberikan contoh bagi kita yang hidup pada akhir zaman, supaya kita disadarkan. Ya, kalau berdasarkan apa yang tadi ditaburkan, waktu Tuhan itu sudah sangat dekat. Kalau kita mendasarkan diri dengan perhitungan tanggalan Ibrani, ya, tadi kan 5781, tanggalan Ibrani sekarang ya, 5781. Itu sudah mendekati 6.000 karena berdasarkan 120 tahun Yobel itu 6.000 tahun. Berarti tinggal 219 tahun. Tetapi berdasarkan penafsiran yang Tuhan berikan tinggal 20 tahun. 20-an tahun lah. Artinya tinggal 1/10-nya. Tetapi saya percaya itu pun masih lebih dipersingkat lagi sama Tuhan. Kapan waktunya kita nggak tahu. Tuhan berkali-kali setia kepada firman-Nya. Tuhan mau semua selamat. Tetapi di sisi lain ada tertulis, engkau selamat kalau engkau setia melakukan firman. Bisa ditangkap? Ya. Nah, jadi kita jangan sampai kacau. Di sini kita melihat Tuhan menyentak si Daud dengan rombongannya supaya mereka sadar bahwa mereka salah. Dan di sini kita melihat Daud langsung menyadari. Ya, kita sudah baca minggu lalu, Daud langsung menyadari dia memakai pakaian perang. Nah, untuk dia menghadap Tuhan, dia harus merendahkan diri. Dia harus buka pakaian perangnya, dia ganti dengan baju efod. Baju efod melambangkan orang yang mau merendahkan diri sebagai imam untuk berseru memanggil nama Tuhan. Dan disitulah sebenarnya inti masalahnya di situ. Segala permasalahan Tuhan izinkan terjadi untuk supaya kita mengoreksi diri. Demikian juga Daud, Tuhan izinkan istri anak-anaknya diangkut semua sama orang Amalek untuk menyadarkan Daud, ya. Karena yang dilihat itu pemimpinnya ya, bukan yang dilihat anak buahnya, ya. Seperti contoh Israel, kalau rajanya nyeleweng, semuanya kena, ya. Bisa ditangkap? Artinya kita sebagai gembala, sebagai kepala rumah tangga, ya. Kalau kepala rumah tangganya nyeleweng, ya habis semua. Nah, saya ingat omongan Pak Yohan, saya gembala ya, gembala jadi hati-hati domba-dombamu. Itu tanggung jawab kita ya. Tanggung jawab kita. Bagi orang yang sudah berumah tangga ya suami sebagai gembala. Kalau yang belum ya pribadi lepas pribadi yang mengembalakan diri sendiri. Nah, di sini kita melihat apa yang Tuhan izinkan terjadi pada Daud untuk menyadarkan Daud. Nah, kita mau ucap syukur, dia sadar, dia langsung berubah. Dan kita melihat ya bagaimana perubahan itu mendatangkan sukacita. Ya, dia bisa mengejar lawan-lawannya, bisa membebaskan keluarganya sehingga sukacitanya penuh. Tetapi kita melihat di sini ya, di dalam ayat-ayat 1 Samuel 30 ini kan dia berapa orang? 600 orang kan? 600 orang. Kemudian dari 600 orang ini kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 30 ayat 9.
1 Samuel 30 ayat 9. Daud berangkat, ia bersama 600 orang yang bersamanya. 600 orang. Tetapi di tengah perjalanan 200 orang mundur karena kecapean. Ya, 200 orang kecapean akhirnya mundur. Dan kita melihat di sini ayat ke-17 ya. Daud menyerang mereka sejak senja hari hingga petang hari pada keesokan dan tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang menunggang unta dan melarikan diri. Kita melihat ya. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan ya, yang dari sekian ribu orang Amalek, bukan 1000 2000 ya, puluhan ribu. Puluhan ribu itu hanya dilawan dengan 400 orang. Ya, itu kalau bukan karena Bapak Yahweh tidak mungkin bisa terjadi ya. Nggak mungkin bisa terjadi. Tetapi karena pertolongan Bapak Yahweh, ya, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Kita lihat di dalam Yosua pasal 23 ayat ke-10. Satu orang di antara kamu akan mengejar 1000 orang. Karena Yahweh Elohimmu adalah dia yang berperang bagi kamu, sebagaimana dia telah mengatakannya kepada kamu. Jadi satu orang lawan 1000. Ayat ini saya ingat waktu itu, ya, kalau saudara mungkin ingat, tahun 67 ya. Itu satu orang, kan ada pertukaran tawanan. Pertukaran tawanan ya waktu itu. Satu orang Israel ditukar oleh 1500 lawan mereka. Jadi sebenarnya menggenapi ini ya. 1 lawan 1000, tapi waktu itu 1 banding 1500. Kenapa? Karena yang perang itu bukan orang Israel. Karena yang perang itu ya Tuhan sendiri. Ya. Dalam Keluaran 14 ayat 14 kita lihat. Keluaran 14 ayat 14. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam aja. Dan apa yang ditulis itu adalah suatu kenyataan. Ya. Nah, cuman kan kadang-kadang kita kan ragu-ragu, ini benar enggak? Tuhan ini enggak? Ya. Nah, disitulah ujian-ujian bagi iman kita juga. Supaya kita juga semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan benar. Bukan berarti untuk sok-sokan ya. Ada orang, wah nggak apa-apa saya ini berani karena Tuhan. Loh, kalau bukan karena kehendak Tuhan kau maju berperang ya mati konyol. Nah, jangan kita seperti itu. Ya. Tetapi yang kita lihat dalam kenyataannya sampai sekarang. Ya, paling sedikit tahun 67 itulah. Memang itu luar biasa. Kalau bukan Bapak Yahweh nggak bisa. Banyak kejadian-kejadian ya sekitar tahun 48 pun walau waktu perang kemerdekaan. Ya. Ketika orang-orang tentara-tentara Israel sudah terkurung, tiba-tiba musuh-musuhnya itu lari. Kenapa lari? Ya nggak tahu. Tapi dari cerita-cerita mereka mendengar campur tangan Tuhan luar biasa. Artinya memang Tuhan setia kepada firman-Nya, bukan setia kepada orang ya. Tuhan setia kepada firman. Kalau kita lihat kan seperti si Gideon, ya. Tadinya waktu dia mau perang melawan musuhnya, dia bawa puluhan ribu. Tuhan bilang kebanyakan, kurangi. Tinggal 10.000. Tuhan bilang masih kebanyakan. Akhirnya tinggal 300 orang. Dengan 300 orang melawan puluhan ribu orang. Tetapi kita melihat ini yang terjadi. Bukan orang Israel yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang. Kenapa? Karena ini umat pilihan, gak bisa kita sangkali. Karena ada tertulis, kalau Tuhan sudah tanam mereka kembali di tanah Israel, mau orang mau ngomong apa, saya lebih percaya firman Tuhan. Kan jelas firman Tuhan bilang, kalau sekali Tuhan sudah tanam, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mencabut mereka kembali. Nah, itu terjadi sampai sekarang kan. Kalau kita melihat bangsa ini memang diberkati, memang diberkati. Ya, bahkan
negara kita di Indonesia lah. Masih menentang, tapi beberapa waktu yang lalu saya lihat di media sosial kan. Khususnya di daerah NTT sana. Karena memang gubernurnya mengirim orang ke sana untuk belajar pertanian. Karena NTT itu memang daerah tandus. Dan mereka perlu teknologi itu. Dan mereka kirim orang ke sana. Dan hasilnya memang banyak. Sehingga kalau bangsa Israel sanggup membuat tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh di padang pasir, batu karang, itu terjadi juga di sana. Dan banyak negara-negara lain juga mengalami berkat. Dengan cara sistem irigasi yang luar biasa. Saya baca-baca, ada istilahnya pakai tetesan air aja kan, tes. Memang benar juga sih. Tetes kalau apa bertetes-tetes kan ya basah juga itu. Dan dia nggak berhenti kan tetes terus. Itulah memperlihatkan bahwa memang bangsa ini diberkati. Kan memang tertulis, padang gurun akan menjadi hutan lebat. Itu memang terjadi. Orang dunia boleh ngomong macam apapun, tapi apa yang tertulis dalam kitab suci kita terjadi. Padang-padang gurun sekarang jadi hutan-hutan lebat. Itu memang sudah tertulis. Jadi bagaimana kita mau menyangkali, nggak bisa, itu memang terjadi. Tapi kita melihat di sini, Tuhan setia kepada firman-Nya walaupun masih banyak orang Israel yang masih belum percaya. Tetapi ingat, ada tertulis yang kita sudah belajar juga bahwa sebagian Israel memang masih dikeraskan. Ini kebaikan Tuhan untuk siapa? Untuk kita di luar Israel secara jasmani. Supaya orang di luar Israel secara jasmani begitu genap bilangannya, maka Roh Kudus akan kembali ke mereka. Karena bangsa ini walaupun bagaimana, dia harus menjadi berkat bagi dunia. Dan itu memang terjadi. Nah saya melihat ya, kalau saudara baca-baca mungkin media sosial, ya, kan bangsa Israel, khususnya berapa, 10 suku itu kan tersebar di seluruh pelosok muka bumi. Baru-baru ini kan dari mana? Dari India, dari mana-mana. Semua mulai ditarik. Sehingga jangan heran apabila kita lihat video-video dari Israel sana. Ini orang ini kok hitam-hitam. Ya itu keturunan mereka. Ya. Ingat ya, ketika katakanlah Salomo itu kan punya istri banyak. Salah satu yang terkenal yang dari Afrika itu kan. Nah itu kan kita lihat di sini ya, kita nggak tahu dia, bahkan di dalam kitab Kidung itu kan kulitmu hitam, sekarang kita nggak tahu, mungkin benar-benar hitam orangnya. Tetapi elok, ya kita nggak tahu lah, berarti macam-macam. Tetapi kita melihat bahwa ketika bangsa ini dipecah belah oleh Tuhan ke seluruh pelosok muka bumi, termasuk kata firman Tuhan di pulau-pulau. Nah Indonesia ini kan banyak pulau. Nah, kita tidak heran bahkan di ya salah satu contoh kayak di Irian, karena mereka dalam setahun itu ada hari-hari yang khusus. Mereka memang merayakan pakai bendera-bendera Israel. Dan itu memang sudah dari dulunya begitu. Waktu saya ada di Myanmar sana, ada teman saya bilang, ada orang dari luar Pak datang ngecek darah. Cek darah buat apa? Ya tapi dia nggak ngerti. Sebenarnya ini bagian daripada tim mereka untuk ngecek DNA ya. Kalau DNA cocok dengan DNA-nya si Yakub, ini berarti bagian daripada suku yang hilang. Nah, kita nggak tahu. Tapi itulah kita harus lihat. Kalau itu tanda-tanda ya. Di satu sisi non-Israel semakin digenapi, di sisi lain orang yang Israel juga kembali. Ingat, karena Moshe sama Elia yang kita tafsirkan mereka dalam Wahyu 11, ya. Kalau bangsa ini masih kesebar kan nggak bisa dia beritakan firman. Tapi kalau sudah dikumpulkan, baru Moshe sama Elia, Yahweh adalah Tuhanmu. Seperti 1 Raja-Raja 18. Sehingga pertobatan terjadi kepada bangsa Israel. Karena itu saya percaya waktunya bangsa ini akan kumpul kembali di Israel. Ya, seperti di satu sisi yang lain bilangan umat pilihan Tuhan di luar Israel digenapi.
ini juga masuk semua. Ketika kita diangkat, ini firman diberitakan, mereka percaya Yeshua sebagaimana Wahyu 7, Wahyu 11. Karena kalau nggak percaya Yeshua, mereka tidak dapat meterai. Bisa ditangkap. Karena meterai itu ada Roh Kudus. Roh Kudus diberikan hanya kepada orang yang percaya kepada Yeshua, walaupun dia orang Israel. Karena itu si Elia sama Moshe itu harus datang. Saya mengimani itu memang Elia asli. Karena dia belum mengalami kematian ya. Kan di sini nanti di dalam Wahyu 11 Elia sama itu kan dibunuh. Elia sama Moshe kan dibunuh. Pada hari keberapa dia bangkit lagi, dia naik. Nah, kita menafsirkan ya, kita menafsirkan itu pasti Elia asli dan Moshe yang asli. Karena seperti yang saya pernah katakan, di dalam perayaan bangsa Yahudi ada salah satu sesinya itu menunggu Nabi Elia. Bisa tangkap ya? Kalau saudara iseng-iseng lihat umpamanya di YouTube gitu, ada salah satu perayaannya itu satu sesinya itu menunggu Elia. Artinya itu menggenapkan memang Wahyu 7 sama Wahyu 11. Nah, artinya kan itu semakin semua digenapi. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan untuk umat pilihannya. Dan kita melihat dari apa yang kita pelajari di sini, bahwa kita belajar, walaupun kita memang mungkin orang yang dikasihi Tuhan, tapi ada tertulis, ya, boleh sayang anak, tapi jangan lupa rotan. Bisa ditangkap ya? Sayang anak boleh, tapi jangan lupa rotan. Cuman kalau pukul anak ya jangan, kalau bisa sih jangan dipukul. Kalau keterlaluan dipukul, tapi kalau pukul pantatnya lah, jangan pukul kepalanya. Pukul kepalanya kok bingung sendiri nanti. Saya tangkap maksudnya. Ya artinya kadang-kadang kita harus keras, tapi keras yang terukur, bukan keras asal keras. Karena kadang-kadang ada orang tua yang saking emosi, membuat anaknya celaka. Nanti anaknya celaka ya nyesel sendiri kan. Ya nggak boleh gitu. Karena biar bagaimana anak itu juga punya Tuhan. Nah begitu juga Tuhan, kita juga kadang-kadang dipukul oleh Tuhan, tapi kan nggak sampai bawa belur. Ada saatnya hanya untuk kita disentakkan. Tak, kita sadar. Oh, ketika kita sadar berlutut, minta ampun sama Tuhan. Ya. Pembelaan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Kita belajar dari ini semua supaya kita juga merefleksikannya kepada diri kita. Mungkin kita bisa seperti Daud dalam keadaan terjepit. Tetapi ingat, dalam keadaan terjepit Daud merendahkan diri. Ya, dia pakai pakaian imam, itu dia benar-benar merendahkan diri. Dia mau minta pertolongan Bapa Yahweh. Dan firman tadi kan katakan, Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang percaya kepada Dia. Dan itu terbukti. Tetapi kita melihat dalam cerita 1 Samuel 30 itu, ada aja orang-orang yang walaupun bersama-sama Daud, akhirnya kan walaupun 400 orang maju ngelawan puluhan ribu, mereka menang. Dan mereka menganggap diri kemenangan itu karena mereka hebat. Tuhan, sehingga jarahan-jarahannya mau diambil sendiri. Keserakahan menguasai manusia. Tetap Daud dengan hikmat Tuhan. Gak bisa. Orang yang tertinggal karena kelelahan, mereka juga harus dapat jatah. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, maka sejak itu ya, kalau mereka perang, semuanya dibagi rata. Ya, semua harta jarahan dibagi rata. Dan kita nggak usah heran apabila di dalam firman Tuhan menyatakan bahwa Daud ini kekayaannya luar biasa ya, sehingga ketika membangun bait suci, dia menyerahkan banyak sekali emas-emas ya, emas-emas untuk pembangunan bait suci, ya. Itu kan semua dari jarahan. Ya, berapa banyak emas ya kita lihat ya. Ini supaya buat pengetahuan aja. 1 Tawarikh 22.
ayat ke-14. Ya, ini yang salah satunya lah. Nanti bisa lihat lagi di Tawari 29, Tawari 17. Lihatlah dalam kesusahanku untuk bait Yahweh, kata Daud ya. Aku telah menyediakan 100.000 talenta emas. 1 talenta itu sekitar 30 kilo ya. 1 talenta kira-kira 30 kilo. Ya. Kalau kita jangan lihat yang lain lah, emas aja nih. 100.000 talenta, 100.000 dikali 30 kilo. Berapa tuh? Ya, 3.000 ton ya. Betul nggak? Kan 1 talenta itu 30 kilo. Kalau 100.000 talenta dikali 30 berapa? 300.000, 3.000 ton. Betul nggak? Kira-kira ya. Ton loh. Itu dari mana? Itu dari jarahan-jarahan. Tapi nggak heran karena semua ini kan lapisannya emas. Ya apa namanya, tabutnya, khususnya di ruangan Maha Kudus, ruangan kudus dan Maha Kudus, itu semua emas. Ya. Dan disinilah kita melihat Daud. Kalau Salomo kan hanya menjalankan aja. Semua yang menyiapkan itu si Daud. Tata ibadah pun si Daud yang menyiapkan. Bagaimana dia bisa menyiapkan? Itu semua karena hikmat dari Tuhan. Itu yang saya katakan, kalau dia bukan seorang nabi, dia tidak akan bisa dapat itu. Tapi kita melihat karena dia adalah seorang nabi, maka dia yang yang ngajarin si Salomo. Kita lihat dalam 1 Tawari 28 ayat 11-12 ya. Ini sebagai pengetahuan aja supaya kita tahu. Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari Serambi Muka. Jadi rencananya itu sudah dari Daud, bukan Salomo ya. Rencana bangunan dari Serambi Muka, ruangannya, perbendaraannya, ruangan atas, ruangan dalam, serta ruangan tempat pendamaian. Kemudian semua rencana bangunan yang ada padanya melalui roh untuk pelataran bait Yahweh dan semua ruangan di sekelilingnya, perbahambaan Elohim, perbendara perkas yang dipersembahkan dan sebagainya. Jadi roh Bapa Yahweh yang kasih tahu kepada Daud. Daud dia bikin semua, dikasih ke Salomo. Dikasih ke Salomo, dia persiapkan semua barang-barangnya. Emasnya, peraknya, kayu-kayunya. Semua dia siapin. Salomo yang bangun. Kan dikatakan firman Tuhan, bukan kamu yang bangun bait ini. Karena tanganmu penuh darah. Tapi Salomo lah yang akan yang membangun. Karena itu dia hanya menyiapkan. Kan firman Tuhan bilang kan, tanganmu, dia kan bunuh berlaksa-laksa. Bukan 1, 2, berlaksa-laksa kata firman Tuhan. Tapi kita melihat di sini Tuhan kan setia. Kamu bunuh orang, kamu nggak boleh bangun. Ya, tapi orang lain yang bangun ya anaknya sendiri. Nah, tapi semua rencananya Tuhan yang kasih gambaran. Begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, itu yang diikuti. Ya. Nah, semua yang sudah disiapkan, ini kan kemudian dihancurkan. 2000 tahun kemudian, setelah tahun 70 dihancurkan sama Titus kan. 2000 tahun kemudian, ya zaman-zaman sekarang ini. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatu. Ya, sapi-sapinya, lembu-lembunya sudah siap. Semua yang lain sudah siap. Dan saya percaya ya, kalau firman Tuhan berkata, Yesus berkata, dalam 3 hari aku akan bangun. Itu bukan saja berbicara tubuhnya yang akan bangkit dalam 3 hari. Tetapi secara teknologi saya percaya saat ini ya. Saat ini itu bisa terjadi bahwa bait suci yang ke berapa?
ketiga ini bisa dibangun dalam 3 hari. Ya, semua kan sekarang memungkinkan. Karena kita melihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 25 dikatakan, jika engkau membuat bagiku sebuah mesbah dari batu-batu, janganlah membangun dari batu pahat. Karena jika engkau mengayunkan peralatanmu padanya, maka engkau sudah mencemarinya. Ya, artinya tidak boleh dibangun di situ. Kalau dia bangun nggak boleh ada dengar-dengar pahat-pahat. Ya. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat ke-7. Bait itu ketika dibangun dengan batu-batu yang telah diolah, yang telah disiapkan sebelumnya. Sehingga tidak terdengar di bait itu bunyi palu atau kapak atau suatu perkata keras besi selama pembangunan bait itu. Artinya apa? Kalau nanti dia bangun, itu pasti knockdown. Bisa ditangkap? Ya pasang-pasang aja, cek 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 cek. Dan sekarang teknologi sekarang bisa. Nah jadi apa yang Tuhan firman ini kan udah ribuan tahun yang lalu ini. Sehingga ketika Yesua bilang kepada orang Farisi, robohkan ini, saya bangun dalam 3 hari. Orang Yahudi ini saya puluhan tahun bangun, kamu cuma 3 hari. Tapi ya maksud Yesua pada waktu itu ya untuk tubuhnya sendiri mati dan dia bangkit. Tapi saya percaya dengan kondisi sekarang, bait suci yang ketiga pun dengan ayat-ayat seperti ini, itu bisa terjadi. Kenapa ini harus terjadi? Karena bait ini harus dibangun. Karena nanti kan pembinasa keji itu kan harus bertahta di sana. Si anti Hamasya. Dia harus ada di sana. Jadi untuk harus dia ada di sana ya harus dibangun dulu, ya. Sudah harus dibangun dulu. Jadi kita melihat di sini segala sesuatu itu semua ada kaitan. Kita lihat dalam 2 Tesalonika pasal 2. Kita baca mulai ayat 2 lah ya. Atau ayat 1 lah kita baca mulai. Kami meminta kepada kamu saudara-saudara sehubungan dengan kedatangan Tuhan kita. Ya, kedatangan Tuhan kita Yeshua. Dan berkumpulnya kita pada dia. Ini iman kita. Kemudian supaya kamu tidak cepat digoncangkan oleh pikiran. Tidak pula ditakutkan baik oleh roh ataupun oleh perkataan. Ataupun oleh surat yang seakan-akan melalui kami bahwa seolah-olah hari Hamasya telah tiba. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun kecuali bahwa pertama-tama kemurtatan itu datang dan manusia pendosa yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan. Yaitu dia yang menentang dan meninggikan diri atas segala sesuatu yang disebut ilah atau sesuatu yang disembah. Sehingga perhatikan ayat ini. Ia duduk sebagai ilah di tempat kudus sambil tempat kudus Elohim. Sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim. Jadi si pemurtad ini, anti Hamasya ini, dia akan duduk di bait suci. Jadi untuk menggenapkan ayat ini, bait sucinya harus dibangun dulu. Bisa ditangkap maksudnya. Tetapi saya percaya ketika dibangun, kemudian mungkin dunia berontak, kita nggak tahu kan karena desas-desusnya itu kan ada tempat ibadah orang lain katanya kan kita nggak tahu persis di mana. Tapi ya bisa aja kalau itu di situ itu dirombak udah geger kan. Tapi dalam 3 hari dibangun ya kemudian langsung mungkin diserbu ya kita nggak tahu. Nah, cuman pada saatnya nanti ya itu akan terjadi. Hanya kan kita bisa nafsir-nafsir. Ya kita bisa menafsir-nafsir karena kalau melihat ini kenapa pembinasa itu kan anti Hamasya. Jadi ini yang memimpin suatu persekutuan untuk melawan pembangunan bait suci ini. Kalau bait suci ini dibangun terjadi ribut, ya akhirnya kan diserbu. Kalau kita lihat di dalam karena kalau kita lihat ini sebenarnya ya orang-orang itu ya dari dalam bukan dari luar, ya. Tapi kan orang boleh aja nafsirkan namanya. Nafsirkan macam-macam ya oke-oke aja.
Tapi kalau kita lihat dikatakan bahwa kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ya. Ayat ke 18-19. Hai anak-anak kecil, inilah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar bahwa anti-Amasya akan datang. Sekarang bahkan banyak anti-Amasya telah muncul dari itu kita tahu bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Perhatikan ayat selanjutnya. Mereka telah muncul dari mana? Dari antara kita. Jadi jangan sampai ketipu. Firman Tuhan yang benar, jangan dari sini, dari antara kita kok. Ya. Tapi mereka bukanlah berasal dari kita, sebab jika mereka berasal dari kita, mereka akan tetap tinggal bersama kita. Sebaliknya mereka juga, sebaliknya supaya mereka dapat dinyatakan bahwa mereka semua bukanlah berasal dari antara kita. Artinya, kalau berdasarkan ayat ini, walaupun mereka orang Nasrani, belum tentu orang Nasrani benar. Ya, nggak sama-sama Nasrani, tapi nggak mau mengakui Yahweh. Ya bisa aja, bisa ditangkap. Ya. Kita jangan sampai salah menafsirkan, karena yang kau berdasarkan ayat-ayat ini, anti-Hamasya yang real itu sebenarnya dari antara kita. Tapi yang lain-lain ya otomatis ya anti juga. Ya nggak percaya kan. Tapi ya kita harus lihat yang dimaksud di sini kalau dia bilang itu dari antara kita. Nah kita juga enggak usah, ini nanti si ini jadi anti-Hamasya, biarin aja lah. Yang penting saya harus selamat gitu aja. Saya harus selamat ya kita harus belajar melakukan firman.